antara pemimpin yang dipimpin untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika terjadi suasana kerjasama antara rakyat dengan pemimpin itu, terwujudlah sebagaimana yang kalau kita baca di dalam Al-Quran adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Dan kalian bisa menyaksikan bahwa kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketertiban bisa dirasakan di tengah-tengah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kafas Channel kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini kita masih diberikan umur yang barokah sehingga kita bisa melaksanakan syariat Islam sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini akan menjadi investasi bagi kita sekalian di akhirat kelak untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa di saat ini kaum muslimin lagi dirundung berbagai macam persoalan. Persoalan genosid, persoalan kelaparan, persoalan kedzaliman, persoalan kesejahteraan, bahkan persoalan kepemimpinan yang saat ini seakan-akan kaum muslimin bisa bertanya atau mencari kemana kita harus mengadu, kemana kita harus memberikan atau mencari contoh bagaimana seorang pemimpin yang baik, bagaimana ulama-ulama yang mereka menasihati pemimpin-pemimpin yang baik dan diambil nasihat itu untuk kebaikan dan keadilan umat. Inilah yang terjadi. Di sana sini mengalami berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan, baik dari orang kafir maupun juga dari kalangan kaum muslimin sendiri yang mereka mengantek kepada orang-orang kafir, sehingga tidak bisa kita elakkan berbagai macam kedoliman-kedoliman yang bisa disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman khulafa setelahnya, kaum muslimin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi keadilan dengan keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kaum muslimin betapa merasa keadilan itu mudah mereka dapat. Betapa kemakmuran bisa mereka rasakan, betapa kesejahteraan bisa mereka kemudian rasakan begitu luar biasa. Kaum muslimin satu dengan yang lain bahu-membahu untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan di tengah umat. Paling tidak, jika kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah dengan melihat kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, kehidupan di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman khulafa setelahnya, akan betul-betul nyata rahmat itu bagi kita sekalian. Kenapa? Karena para pemimpin-pemimpin itu, mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, para pemimpin itu, mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka betul-betul menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak yang baik. Mereka mengajak maju, mengajak baik kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin betul-betul akan merasakan sekali bahwa di bawah kepemimpinan orang-orang semacam itu, kaum muslimin bisa maju. Mereka juga mencegah kemungkaran, sehingga terjadinya kemungkaran sangat kecil kita jumpai. Terjadinya kedzaliman sangat kecil kita jumpai. Kenapa? Karena ditegakkan oleh para pemimpin-pemimpin yang adil itu, ketika mereka melakukan kemungkaran, melakukan kedurhakaan kepada Allah, ditindak tegas dengan tindakan sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru aimatikum yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum." Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian pun mencintai mereka. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai kalian. Dan kalian pun mencintai mereka.
dan kalian mendoakan mereka, begitu juga para pemimpin ini mendoakan kalian. Ini tipikal pemimpin yang baik. Dengan demikian akan terwujud kerjasama antara pemimpin yang dipimpin untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika terjadi suasana kerjasama antara rakyat dengan pemimpin itu, terwujudlah sebagaimana yang kalau kita baca di dalam Al-Quran adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Dan kalian bisa menyaksikan bahwa kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketertiban bisa dirasakan di tengah-tengah umat. Akan tapi kondisi kita kaum muslimin berbeda ya saat ini. Jadi kaum muslimin mendapatkan kezaliman. Kaum muslimin bahkan menjadi korban pembunuhan, pembantaian, dan genosid. Tapi kaum muslimin banyak yang mereka hanya mengelus dada, tidak bisa berbuat karena kekuatan mereka lemah dibanding kekuatan dari orang-orang kafir. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah kaum muslimin saat ini kemudian berada dalam posisi yang sangat memperhatikan. Sebagaimana kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, siraru a'imatikum tubaghatunahum wa yubaghadunakum wa tul'inunakum wa yul'inunakum. Seburuk-buruknya pemimpin adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini yang terjadi. Kita kaum muslimin, baik yang dipimpin maupun yang memimpin, sama-sama memberikan, sama-sama mencari celah untuk mendapatkan, untuk bisa menghukum siapa yang bersalah. Sama-sama mencari celah ya agar supaya mereka bisa disalahkan atau mereka bisa menyalahkan. Sehingga kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin menjadi sesuatu yang sangat langka untuk mendapatkan keadilan, langka untuk mendapatkan kemakmuran, langka untuk mendapatkan ketentraman. Kenapa? Karena inilah yang terjadi ya di antara yang digambarkan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah saya berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di tengah berbagai macam krisis kepemimpinan yang tidak bisa dijadikan uswah sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana khulafa Rasyidin, sebagaimana khulafa setelahnya, maka dari itu kita berharap di masa yang akan datang ada sosok pemimpin yang bisa menjalankan seluruh perintah Allah. Ada sosok pemimpin yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Ada sosok pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaum muslimin, baik dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, dari sisi kesehatannya, semuanya ya sebagai suatu wujud bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan mereka takut kepada Allah SWT, insya Allah akan mewujudkan keadilan di tengah-tengah umat, akan mewujudkan kesejahteraan di tengah umat, akan mewujudkan keamanan di tengah-tengah umat. Apakah yang demikian itu juga ada? Insya Allah kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kepada ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan datang sebuah pemimpin. Akan datang seorang pemimpin dengan sistem yang juga sama yang terjadi di masa yang lalu. Yaitu akan adanya nubuah, akan datangnya nubuah Nabi Muhammad SAW, takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Akan ada khilafah ala minhajun nubuwah. Sosok pemimpin yang tidak hanya pribadinya, tapi sistemnya sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah Muhammad SAW. Akan ada kepemimpinan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW seperti khulafa Rasyidin. Insyaallah, mudah-mudahan kita berharap dengan adanya pemimpin sebagaimana sosok khulafa Rasyidin, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Al-Mu'tasim Billah Muhammad Al-Fatih, kaum muslimin akan bangkit kembali, kaum muslimin akan bisa mewujudkan kembali khairul ummah ini dengan kepemimpinan yang ada. Mudah-mudahan insya Allah dengan nubuah Nabi Muhammad SAW ini akan segera terwujud. Kita sebagai umat Rasulullah SAW berharap berjuang agar supaya ini bisa terwujud ya, sehingga akan menjadi harapan di tengah-tengah berbagai macam kedzaliman. Akan menjadi harapan di tengah-tengah kaum muslimin tidak mendapatkan keadilan. Akan menjadi harapan dan motivasi untuk mewujudkannya sehingga akan terwujud. Baldatun thayyibatun warbun ghafur, bersama pemimpin-pemimpin yang baik
bersama pemimpin-pemimpin yang adil, bersama pemimpin-pemimpin yang memperhatikan umat. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam apa yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian tausiah singkat ini kami sampaikan. Saya ucapkan selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.